Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 40 baris 8. Iya, baris itu ya. 9. Halaman 40 baris 9. Fa innal mu'mina alladhi yuqinu bi anna Allah ta'ala muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa bi annahu ta'ala mawjudun qadimun la awwala lahu wa baqin baqa'an la nihayata lahu wa bi annahu la yushbihu khalqahu fi syai'in ma ghaniyun bi dhatihi ghina'an mutlaqan an kulli ma siwahu wa anna kullama siwahu hadisun wa muhtajun fi wujudihi ilaihi ta'ala yas'adu sa'adatan la hadda laha. Maka sesungguhnya seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu bersifat dengan seluruh kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan, dan yakin bahwa Allah Ta'ala itu zat yang ada, lagi qadim, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah, wa baqin kekal baqa'an la nihayata lahu, dengan kekal yang tidak ada ujung baginya, wa bi annahu, dan yakin dengan bahwa Allah itu tak menyamai akan makhluknya pada apapun saja, maha kaya dengan zatnya dengan kekayaan yang mutlak, tidak butuh dari seluruh apa saja selain Dia. Yakin bahwa segala sesuatu selain Allah itu baru, butuh pada wujudnya kepada Allah. Orang mukmin yang yakin itu yas'adu, yaitu beruntung, sa'adatan la hadda laha, dengan keberuntungan yang tiada batas baginya. Li'annahu yudriku, karena bahwa dia itu mengerti, annahu, bahwa dirinya, ala ma fihi, atas apa yang ada pada dirinya, min naqsin, dari kekurangan, qad khalaqahu ilahun kamil, sungguh telah diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna, wa ala ma fihi min du'fin, dan atas apa yang ada pada dirinya dari kelemahan, fahuwa marbubun li rabbin qawiyyin, maka dia adalah makhluk bagi Tuhan yang maha kuat. Wa sanaduhu wa malja'uhu fi dunyahu wa ukhrahu ilahun, sandaran dia dan tempat perlindungannya di dunia dan akhirat adalah Tuhan. Minhul amru kullu, dari Tuhanlah perkara itu seluruhnya datang. Wa ilaihi yarji'ul amru kullu, dan kepada Tuhannya lah kembali segala perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, satu-satunya ilmu yang antara teori dan praktek berbeda
adalah ilmu tauhid. Selainnya antara teori dan praktek itu sama. Fikih umpamanya rukun solat kudu sujud, begitu teori. Prakteknya orang solat kudu ngerjain sujud, begitu seterusnya. Berbeda dengan ilmu tauhid, antara teori dan praktek berbeda. Teorinya semisal wujud, kita yakin Allah ada, teori. Implementasinya bagaimana? Begitu. Ini kita mau ngomongin ke sana. Sehingga saudara, dari kajian kita sejak mulai kajian sampai terakhir sebelum ini malam adalah mau menutup pembahasan sifat-sifat Allah. Sebagaimana dimaklumi, sifat Allah tuh yang wajib kita tahu, bukan jumlah sifat Allah. Jumlah sifat Allah mah banyak, kagak keid. Yang wajib kita tahu ada hitungannya 20. Ini yang 20 yang kita kudu tahu daripada sifat Allah. Adapun sifat Allah mah banyak. Dari 20 ini kita tidak boleh terbatas pada wujud kidam bako, wujud kidam bako, wujud kidam bako, hayang wudud teboga rokok. Jadi bukan wujud ada, mustahil adam artinya tidak ada. Bukan sebatas itu. Tapi di balik itu ada implementasi besar, ada cahaya di balik sifat-sifat Allah. Ada seternya, kudu digosok. Kalau digosok keluar seternya, keluar sinarnya, keluar cahayanya. Sebelumnya minta izin majuan ngajinya buat orang sholat, kasihan, tolongin maju dong, diri aja nggak apa-apa, diri kosong nih seperti ini, tolongin berbagi tempat buat orang. Iya, jadi setiap sifat itu ada cahayanya. Nah, malam hari ini memasuki paparan pancaran cahaya sifat. Ada cahayanya. Dan di sini inti daripada kajian tauhid. Seorang mukmin yang dalam hatinya telah yakin seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang mantap, bulat, bahwa Tuhannya namanya Allah, memiliki sifat segala macam yang sempurna punya Allah. Tidak ada segala macam kekurangan ada pada Tuhannya. Dia yakin Tuhannya sempurna, maha segala-galanya. Dia maha kuasa,
Maha menetapkan, Maha mengetahui, Maha hidup, Maha kaya, Maha memberi keuntungan, Maha memberi kesehatan, Maha menurunkan bala, macam-macam, dengan segala sifat kesempurnaannya. Dia sadar kalau Tuhannya punya sifat namanya wujud, namanya qidam, namanya baqa, namanya mukhalafa lil hawadisi, namanya qiyamuhu binafsihi, namanya wahdaniyat, namanya kudrat, namanya iradat, namanya ilmu, namanya hayat, namanya sama, namanya basar, namanya kalam, namanya kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallimah. Dia yakin Tuhannya ada. Dia yakin Tuhannya sedari dulu ada. Dia yakin sampai nanti Tuhannya ada. Dia yakin yang namanya Tuhan tak sama dengan dirinya. Dia yakin yang namanya Tuhan maha kaya. Dia yakin dirinya baru, dulunya tak ada, diadakan oleh Tuhan yang bersifat wujud. Dirinya binasa, bakal mati, sebab dirinya tak punya baqa. Ketika muslim itu punya keimanan kayak begitu, maka dia hidupnya merasa beruntung, dengan keberuntungan yang tiada tara, merasa bangga dan senang dengan kesenangan yang tidak bisa ditukar dengan apa saja, sebab dia punya Tuhan. Tak ada pada dirinya masalah besar, sebab semua masalah kecil di hadapan Tuhan yang maha besar. Dia yakin tak ada yang namanya gembok lalu nggak ada kuncinya. Mesti Tuhan punya kunci dari gembok itu. Segalanya dia balikkan kepada Tuhannya. Dan ini yang disebut sa'adah abadiyah, kesenangan yang abadi, keberuntungan yang luar biasa punya Allah. Kenapa dia beruntung? Kenapa dia bangga? Kenapa dia bahagia? Karena dia sadar dirinya banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Hidung kurang, hidung kurang mancung, hidungnya pesek. Untung Tuhan maha sempurna. Itu perempuan kagak lihat itu hidung kita, sehingga dia demen nama kita. Kalau dia lihat ini pesek, oh gadah, kagak lihat itu. Kenapa? Karena ada Tuhan, sehingga kita dianggap ama tu perempuan sempurna, mau ama kita. Kita ini makhluk kekurangan, disempurnakan oleh Allah, dikasih akal. Ini akal adalah pemberian Tuhan. Akal pemberian Allah. Maka yang punya akal kudu lebih hebat daripada yang tidak punya akal. Kita dibekali akal, kudu lebih mantap imannya
dibanding yang tidak diberi akal. Ada manusia enggak diberi akal disebut orang gila. Kagak jaga jarak, kagak pakai masker, enggak pakai hand sanitizer, makan sembarangan, tidur sembarangan. Belum pernah tuh didengar berita orang gila terpapar. Mantep. Bener enggak? Hah? Yang punya akal. Kenapa enggak? Dia mantep, enggak banyak ketakutan. Justru ketakutan itu yang membuat imun menurun. Stres, tekanan darah tinggi, jadi demam, diswab, corona. Mantep. Kita makhluk punya kurang, tapi Tuhan kita sempurna. Kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Kita orang lemah, tak mampu apa-apa. Jangankan yang lain, mata kita kelilipan. Tahu kelilipan? Hah? Kemasukan benda. Bisa niupin sendiri enggak? Hah? Bisa niupin sendiri enggak? Lemah. Kelilipan enggak bisa niupin sendiri. Lemah. Siapa yang bilang bisa itu? Saya mau tes. Pakai apa? Coba aja. Mana lemah? Tak bisa nyium sikut sendiri. Cium aja. Enggak bisa. Kita makhluk lemah, tapi kita yakin punya Tuhan yang maha kuat. Asal gantungannya kuat dengan Allah, Allah jaga. Seperti teman-teman kita yang Gojek, rapet mulu kalau boncengin orang. Rapet enggak? Pakai berjarak semeter enggak? Enggak. Mantap. Lemah. Enggak apa-apa. Mantap. Kita yang di masjid berjarak enggak mantap. Kalah imannya ame Gojek. Kita makhluk yang bodoh, tak tahu apa-apa. Jumlah rambut yang di kepala sendiri aja nggak tahu. Ada berapa jumlah rambut? Saya mau tanya ini. Hah? Ada berapa? Lah, itu di kepala sendiri. Mau sok tahu? Kita makhluk lemah, tapi punya Tuhan yang maha kuat. Kita makhluk bodoh, punya Tuhan yang maha tahu segalanya. Termasuk tempat rezeki kita, Tuhan tahu. Dan tidak bakalan salah untuk mencari alamat kita. Meski saking bodohnya kita salah mencari alamat rezeki. Enak nih dagang kembang nih, bisa meledak nih Idul Fitri ini. Ditutup kuburan. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi saudara-saudara kudu paham, kuburan ditutup adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kagak ditutup nganga tuh kuburan.
Emang kuburan mau kudu di apa? Ditutup. Cuman TPU ditutup, kayaknya bukan ajaran. Mana kagak kuat sampai 3 hari habis dah. Mana udah sekamar nyimpen. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Kita makhluk lemah, Allah yang kuat. Kita makhluk bodoh, Allah yang maha tahu. Maka kita beruntung punya Tuhan Allah yang tahu segalanya. Dia tahu alamat rezeki kita. Keimanan yang dimiliki oleh cicak seumpamanya. Cicak suka bunyi. Itu kalau pakai bahasa manusia, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bertasbih dia, mengerti Tuhannya maha tahu, maha kuat, maha kaya, maha mengerti. Mantap keyakinannya. Maka cicak masih hidup sampai sekarang, beranak binak. Cicak ini punya makanan. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk. Pertanyaannya, adakah cicak yang ngejar-ngejar nyamuk? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Yang ada apa? Nyamuk nyamperin cicak. Begitu? Hah? Ada nggak cicak nyari-nyari nyamuk? Nggak ada. Yang ada nyamuk maranin. Kenapa cicak tidak ngejar-ngejar nyamuk? Nggak bisa terbang. Nyamuk gimana nggak bisa terbang? Rezekinya bisa terbang. Modar dari tahun dal, kudunya mati. Habis nggak bisa ngejar-ngejarnya. Tapi yakin bahwa Tuhan mengerti alamat rezekinya. Maka itu nyamuk habis gigit Bang Udin, nemplok di tembok dekat cicak, dimakan sama cicak. Emang rezeki gue, kata cicak. Allah tidak salah ngasih alamat rezeki. Mantap. Merasa beruntung cicak. Masa kita yang ada akalnya bingung mikirin hidup? Ada nggak yang bingung nih? Halo, ada nggak? Ini yang jujur di rumah Allah ini. Ada nggak yang bingung? Banyak. Yang mana orangnya? Kurang mantap keimanannya. Padahal biar dikata COVID kayak begini udah setahun lebih, udah 2 lebaran. Kalau sampai tahun depan, maka saudara dapat gelar Bang Toyib. Begitu. Iya. Biar kata corona kayak begini udah 2 lebaran. Kalau mau jujur, kita orang masih hidup. Hidup nggak ini? Jangan-jangan yang diem nih mati. Hidup nggak? Alhamdulillah ala nikmatillah. Hidup. Masih sehatnya? Alhamdulillah ala barakatillah. Sehat. Masih
Masih makan nggak? Masih. Sehari berapa kali? 3. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, siomay. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lalu masih ngeluh di zaman susah begini, masih hidup, masih sehat, masih makan, mancing masih keburu. Ada nggak yang mancing? Banyak. Yang mana orangnya? Mau ngapain lagi? Merasa dirinya tak beruntung, salah dia. Orang yang memiliki keimanan yang mantap kepada Allah, dia beruntung. Dia berkata, radina billahi rabban. Dia sadar dia punya Tuhan yang kuat. Biar kata dia lemah, Tuhan siapin rezekinya. Sawah enggak punya sawah enggak? Enggak. Saya mau tanya, makanannya apa? Nasi. Dari mana? Lah sawah enggak punya. Dari mana itu? Allah itu yang adain. Sampai ada orang rela untuk menjadi petani, menanam padi, rela dia. Allah buat orang untuk menjadi tukang giling padi. Ada orang dibuat oleh Allah supaya rela dia menjadi pedagang beras, sampai menjadi beras keliling, sampai kita beli. Itu Allah anterin, bukan kita yang buat. Bukan. Bisa saja Allah bikin gagal panen, seluruh dunia nggak ada beras, mati kita. Lawang makan roti habis sekaleng, ditanya, udah makan belum? Belum. Kalau belum kena nasi mah bener nggak? Nasi baru makan. Nggak haji kalau udah roti, ambil 5 bungkus, masih aja belum makan. Bener nggak? Lah itu nasi Allah kasih. Lalu kemudian kita menjelek-jelekan Tuhan. Ini namanya kurang mantap akidahnya. Wong kita tak ada, asalnya nggak bawa apa-apa. Coba diurut malam ini, waktu kita brojol, kita bawa duit nggak barang 1000? Kagak. Kita bawa baju nggak? Enggak. Bawa motor nggak? Mobil? Kagak. Sekarang pertanyaannya, punya baju nggak? Punya nggak? Berapa? Banyak. Apa enggak nikmat dari Allah? Bagaimana kalau hujan yang dikirimkan menjadi asin? Maka kenapa orang baca surat Waqiah jadi kaya? Kalau dia mau paham dari maknanya. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Emang ente yang numbuhin itu padi? Apa saya? Kata Allah. Kalau kita sadar, bal anta ya Rabb az-zari', engkau yang numbuhin. Syukur, jangan ngeluh, kata Allah. Kaya dia. Bagaimana kalau hujan dibikin asin? Kagak ada yang tumbuh barang atuh. Apakah hujan bukan nikmat dari Allah sehingga dia mengeluh terus? Maka saudara, orang yang yakin Allah bersifat wujud, kita mbako,
mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi wa daniyat, dan seterusnya. Beruntung, bahagia. Biar dikata kita dirumahin, dikata usaha kita menurun, masih hidup, masih makan, lalu kesehatan enggak dinilai sebagai nikmat dari Allah, akal enggak dinilai sebagai nikmat dari Allah, untuk kemudian akal kita gunain buat jelek-jelekin Tuhan. Nikmat yang bertahun-tahun Tuhan kasih hilang lantaran corona. Di mata kita dianggap Tuhan tak baik, malah kita makin minggir dari rumah Allah, seakan-akan rumah Allah penuh dengan penyakit. Tapi di tempat hiburan dan tempat mancing steril dari penyakit. Kalah kita dengan pemain bola dan pemain gulat, petarung MMA, enggak pakai masker di ring gulat. Pakai masker enggak? Kagak. Yakin Tuhan jaga. Apakah masjid dan ring MMA lebih dijagaan itu? Iya kayaknya, tandanya dia yakin. Kalau gua sih kagak. Begitu. Ini imannya payah, kurang mantap imannya. Pemain bola di Eropa udah main enggak pakai masker, enggak jaga jarak, malah diparanin. Yakin emang lapangan bola lebih steril dibanding masjid yang rumah Allah? Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil corona, lillah, lil corona. Begitu. Lillah. Bukankah itu sebagai bentuk pengakuan hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah? Lalu kemana kita jadi minggir-minggir? Orang yang yakin bagus sama Allah dengan tauhid yang bagus, wasanaduhu wa malja'uhu fi dunyahu wa ukhrahu ilah, sandaran dia dalam berbagai urusan duniawi, urusan akhirat Tuhan Allah. Ada Allah. Mati mah sebelum ada corona juga udah banyak yang mati. Banyak gak? Banyak. Sampai corona udah pada divaksinin semua, yang mati banyak. Lalu kenapa kita takut mati? Takut aja mati juga. Biasa itu mudah sebuah kepastian, tapi ibadah adalah sebuah kebutuhan bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sandaran kita itu Allah. Jangan sampai Allah itu kayak dokter. Allah sama kayak dokter. Bedanya kalau Allah dokter yang maha hebat segalanya, kayak dokter. Kalau lagi susah aja, dagang menurun, usaha lagi morat-marit, masalah banyak, baru malam nyari tasbih, wirid, sholat, wudu. Tapi pas dagangnya stabil, ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Apa dia nggak nganggap Tuhan kayak dokter?
Kalau ada masalah baru nyari Tuhan. Kalau enggak ada masalah enggak butuh Tuhan. Seakan-akan Tuhan tak bersifat wujud. Kadang wujud, kadang ada. Kadang ada Tuhan, kadang tidak ada. Begitu. Di tempat mancing Allah bersifat wujud. Di masjid ada, tidak ada. Ini bahaya. Sandaran kita Allah. Tempat berlindung kita Allah. Masa iya kita yang ibadah Allah kagak jaga. Yang mancing aja kagak ibadah, mancing. Dijaga. Tapi itu dia kurang yakin ada tapi itu. Enggak ada pakai tapi. Emang kudu begitu. Kita lemah, corona makhluk, lemah juga. Yang kuat mau Allah. Kata Allah ditularin, tularin. Kata Allah kagak. Terserah Allah. Terserah dia. La mani'a lima a'taita wala mu'tiyah lima mana'ta wala radda lima qadaita. Sandaran itu adalah Allah. Ya Rabbana, kita tidur, mata merem, telinga kita terbuka, semut bisa masuk, bini kita kagak jagain kita, anak kita nggak jagain kita. Siapa yang jagain tuh? Telinga kita ampe kagak dimasukin semut, padahal dibuka nggak ditutup. Siapa yang tidurnya telinganya ditutup? Siapa ini? Ada nggak? Dibuka apa ditutup? Siapa yang jagain sampai semut nggak masuk? Bisa nggak semut masuk? Tapi Allah jaga. Bagaimana kalau sampai semut masuk sampai 200? Mau dagang juga susah ke Tanah Abang. Dagang kembang, pasar kembang juga susah. Apakah kita nggak terima kasih sama Tuhan yang baik itu sama kita? Daripada otak kita mikirin corona, mikirin kita yang kurang banyak syukurnya sama Allah, pikirin itu. Pikirin kita yang kurang mau deket sama Allah, pikirin itu. Pengennya diopenin mulu sama Allah tapi kurang open sama Allah. Pengennya diperhatiin mulu sama Allah tapi kurang perhatian sama Allah. Pengennya dipeduliin sama Allah tapi kurang peduli sama Allah. Egois hamba yang model begitu. Tak yakin dirinya banyak kekurangan. Nampak tak yakin dirinya banyak kelemahan. Nampak tak yakin dirinya banyak keteledoran. Kenapa dia tidak mau dekat dengan Allah? Puji Allah. Harus banyak bersyukur. Al-Quran puji yang bersyukur dengan kalimat ni'mal abd innahu awwab. Orang puji orang yang bersabar. Nabi Ayyub, ni'mal abd innahu awwab. Maka kita harus sadar ada Allah. Kayaknya runtuh akidah kita. Seakan-akan dari dulu sampai sekarang penyakit nggak ada, cuman satu penyakit yang ada, yaitu namanya corona. Asal ada yang mati, COVID ya. Begitu. Siapa tuh yang nanya begitu? Kayaknya penyakit itu doang. Rumah sakit yang diperiksa itu doang. Virus kan macem-macem. Ada virus gula, ada virus stroke, ada virus ginjal, ada virus jantung.
ada virus batuk, ada virus pilek. Ini reaktif virus apa? Pikirin. Emang atu doang. Ini kita harus banyak belajar tauhid, biar kita mantap dalam melangkah hidup. Saya bangga dengan teman-teman yang rajin bawa masker. Saya juga bawa masker, ada di mobil. Kalau enggak kan ngeri 250. Bagus pakai masker. Bagus. Maksudnya biar kita enggak nularin sama orang. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Tapi jahat di mata agama. Di mata agama jahat. Karena ama bini enggak pakai masker, menularkan nama bini. Orang lain dijaga. Mestinya ama bini pakai masker. Tidurnya di emperan bini dalam setahun. Jangan nularin dia. Ku anfusakum walikum, keluarga. Lah keluarga kagak dijaga, orang lain dijaga. Kurang ajar kan? Apa Bang? Ini nyinggung nih. Enggak, saya enggak nyinggung. Dulu saya punya kaki keseleo, berobatlah sama Bu Haji Saidah, ahli urat. Saya faham. Jadi lempengan yang keseleo diurutnya sakit. Yang kagak keseleo mah diurutnya enggak sakit, enak. Nyinggung nih keseleo berarti. Kalau enggak keseleo mah enggak kesinggung. Emang lempengan itu ya. Jadi saudara, kita kudu yakin sama Allah. Allah sifatnya mukhalafah lil hawadisi, beda sama kita. Yakin sama Allah, mantap. Jangan takut, Allah jaga kita dengan penjagaan yang bagus. Lebih-lebih kita zikir dengan azkar nabawi yang ditulis oleh para ulama aslafun as-salihun. Mantepin. Jangan kita mati karena ketakutan. Jalanin yang kita harus bisa jalani. Jalanin saja. Jangan banyak keluhan. Pandang nikmat-nikmat yang banyak dari Allah. Dari dulu aman, kita punya lingkungan. Hanya baru setahun doang lah corona. Masa kita menghilangkan nikmat yang bertahun-tahun hanya karena setahun? Lalu Tuhan menjadi jelek cara penilaian kita kepada Tuhan. Ini kan namanya tak etis menjadi muslim. Maka kita harus nyandar sama Allah. Balikin corona minhul amru kullu. Asalnya dari Allah. Wa ilaihi yarjul amru kullu, pulangin dah. Emang Allah juga yang mampu ngangkat. Kita doa yang serius daripada kita nyelak-nyelak mulu corona sialan dangkalan doang. Apa itu sialan dangkalan tuh? Udah kayak begitu aja dah. Daripada nyelak-nyelak mulu, doa sama Allah. Doa.
Udah belum? Hah? Sehingga wasanaduhu wa malja'uhu fi dunya wa ukhra ilah, sandarannya Allah, melangkah Allah, ada Allah. Walaupun gaji sudah tak ada karena dirumahkan, tapi gaji bukan sama dengan rezeki. Tidak, gaji boleh sudah tutup, tapi rezeki tidak pernah tutup. Gaji ada selipnya, tapi rezeki dari Allah enggak ada selipnya. Gaji bisa ketukar karena dari bos, tapi rezeki tak pernah ketukar. Kita nggak perlu bingung dalam jalanin hidup. Yang harus dipikirin apa yang mau kita bawa, mau ngadepin Allah di akhirat. Bakal ditanya di kubur sendirian. Bini nggak ada, anak nggak ada, tempatnya gelap, kecil, ngap, AC nggak ada, lampu nggak ada, badan pegel, siapa yang mau mijitin? Pikirin itu aja, mendingan otak kita. Jangan mikirin yang enggak, supaya kita ini balik sama Allah, supaya banyak bersyukur sama Allah. Andai semua rezeki harta kita diambil lagi sama Allah, boleh saja Dia Maha Kuasa, tapi kan Tuhan tidak, hanya dikurangin doang. Masalahnya yang menjadi stres hidup kita berangkat dari kemauan, bukan dari kemampuan. Karena kita berangkat dari kemauan itulah, sehingga maksa-maksain diri yang belum waktunya kita ada. Maka muncullah bahasa yang bikin pusing, bukan corona tapi cicilan. Bener nggak? Itu dia. Sedang cicilan bukan dari Allah, yang tanda tangan aja siapa? Lah kita mau nyalain Allah. Lepasin sebagian aset kita. Kontrakan kita, kos-kosan ada 20, kosong, malah samping binus, kagak ada sekolah. Siapa tuh yang kayak gitu? Lepas satu, masih ada 19. Jangan bertahan dengan minjem lagi, tambah stres. Berpikirlah yang wajar, jangan berpikirlah yang kurang ajar. Bertahan dengan pinjaman, lepas, nanti bisa balik lagi, dulunya juga nggak ada. Begitulah dalam hidup, sehingga kita serahin nama Allah. Jangan puyang-puyang dalam hidup, balikin segalanya sama Allah. Innalillah. Ini musibah dari Allah. Daripada kita pegel, ada orang nyela-nyela pemerintah, buat apa? Udah saudara kerja aja, kerja. Saudara mikirin ngobrol kongres, kongko ora beres. Dari jam 8 sampai jam 1 ngomongin politik, yang diomongin kagak mikirin dia. Rugi nggak? Mendingan baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, ganjaran perintah Allah. Begitu aja kita hidup, banyak zikir. Kan Quran bilang fadzkuruni adzkurkum, ente dulu ingat saya, adzkurkum saya ingat ente. Kalau pengen diingat sama Allah, kita ingat Allah. Kalau Allah pengen perhatian, kita kudu perhatian sama Allah. Kalau Allah pengen peduli, kita kudu lebih peduli sama Tuhan. Masa ibadah selagu-lagunya, tapi perhatiannya pengen luar biasa, enggak kelop.
kerja males, pengen gaji gede. Ada nggak bos yang kayak begitu? Kagak ada bos begitu. Ibadah kurang mau, tapi rezekimu mana? Ya Allah, udah kayak bos saja Tuhan anak buahnya, diatur-atur aja. Kau itu hamba yang diatur, dia yang mengatur. Muslim pasrah maturan Allah, kita kudu nurut sama Allah. Dan ini yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, balik sama Allah. Harta banyak, corona pada tutup, ya balik sama Allah. Asalnya juga enggak ada. Dan emang kita makhluk lemah, yang hebat Allah. Maafin ya Rabb kalau saya banyak salah sehingga kau turunkan bala ini, sehingga dari dosa saya. Kita enggak begitu. Dosa si Anu nih, ke dirinya bersih banget. Dosa si Anu mulu, dosa kita aja banyak. Ini begini, segini aja kata Bang Haji Wahab. Udah katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana sholat pakai masker boleh enggak? Perempuan enggak boleh sholat pakai masker, tapi pakai mukna. Kalau sholat jangan pakainya mukna. Jadi bagaimana hukum kita sholat kemudian bermaskeran? Enggak apa-apa, hanya makruh saja. Makruh hukumnya sholat pakai masker. Diturunin saja ininya, maskernya. Jadi biar mulutnya baca Fatihahnya fasih. Masker ini bulan puasa tuh manfaatnya, kalau siang-siang makan permen enggak kelihatan. Jadi sholat pakai masker tuh hukumnya makruh. Artinya memakai masker bila maskernya ditarik mau begini nih, tidak makruh. Pakai masker tuh menutup, karena tidak maksimal di dalam baca surat, tidak maksimal dalam sujud, hidungnya tuh kurang nempel, begitu. Hanya itu saja, tapi sholatnya tetap sah. Enggak apa-apa, sholatnya sah. Dijelaskan di dalam kitab Al-Manhalul Amim, syarah daripada Masailut Ta'lim atau Bushrul Karim atau Manhajul Qawim. Jadi di dalam kitab Manhajul Qawim ada dijelaskan makruh oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab Al-Manhalul Amim dijelaskan makruh oleh Syekh Mahfud At-Tirmasi. Dalam kitab Bushrul Karim dijelaskan makruh oleh Syekh Said Baksin. Begitu juga di dalam kitab Inayatul Muftaqir, dan begitu banyak ulama tulis tentang makruhnya sholat menutup. Iya, bahasa kitanya pakai, tapi ditarik saja, tarik saja. Artinya jangan ditutup, tarik aja, begitu. Makruh, makruh doang, begitu, makruh doang. Tapi makruh, mengurangi ganjaran, tapi sholatnya tetap sah, sah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Jaga jarak itu jamaah, jadi jamaah nggak tuh?
Iya, sebetulnya sholat jaga jarak itu kalau mau direnungi dengan mendalam adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Nabi menyuruh dari 14 abad yang lalu kalau sholat berjamaah itu kudu jaga jarak. Tapi yang disuruh Nabi depan belakang, jaga jaraknya depan belakang. Itu yang ajaran Nabi. Depan, jangan sampai kita sujud di pantat teman, jangan. Maka Nabi menyuruh jarak. Berapa jaraknya? 1,5 meter kalau sholat. Kayak ini kan berjarak. Itu begitu. Emang itu ajarannya. Itu ajaran Nabi itu adalah depan ke belakang, berjarak. Emang berjarak mau ajaran Nabi. Tapi depan belakang. Kalau yang maksudnya nyamping. Oh. Kalau nyamping namanya madhab aerobik. Apaan? Iya, sebab nanti ketendang-tendang kalau nempel. Begitu. Itu begitu. Jadi yang ditanya apanya? Itu masuk sholat berjamaah enggak? Ah, baik. Dapat fadilah enggak gitu? Yang depan belakang apa yang kanan kiri? Oh iya, baik. Yang nyamping tidak, ganjarannya 1. Iya, karena merusak aturan berjamaah. Iya, aturan. Kalau nyamping atuh ganjarannya, atuh ganjarannya, tapi sholatnya sah. Hanya fadilah berjamaah tak didapat, tak didapat. Kenapa? Di masjid kadang-kadang saya lihat masuk. Jadi kita nggak usah ngomongin orang, ngomongin kita aja. Begitu, jangan ngomongin orang, kita aja gitu. Kalau ngomongin orang nggak ada habisnya, kita aja. Jadi kita ngaji bukan mau nyalahin orang, kita ngaji mau nyalahin diri biar diri benar. Masalah orang mah moga kita doain biar ngaji, begitu. Kita nggak mau nyalahin orang, wong kesalahan kita juga banyak. Benerin aja sholat kita, itu aja. Orang ya dia tanggung jawab di akhirat, karena pada akhirnya di akhirat kita tidak ditanya tentang orang, tapi yang ditanya tentang perilaku kita mengikuti Sayyiduna Muhammad atau tidak. Ini yang ditanya, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya. Baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak untuk kelancaran pembangunan pesantren Solibad dari Pak Sukron Makmur, Rp1.400.000. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah.